Oke, selanjutnya adalah membahas mengenai fungsi kuadrat. Seperti yang kakak janjikan tadi, kita sudah belajar cara mencari akar persamaan kuadrat, sudah mencari bentuk persamaan kuadrat kalau akar-akarnya diketahui. Nah, sekarang kakak akan membahas mengenai fungsi kuadrat ya. Jadi kalau fungsi kuadrat sendiri, selain kita harus tahu bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat, nah ada berapa sifat atau unsur dari grafik fungsi kuadrat yang harus kita tahu. Nah yang pertama adalah nilai pembuat nol. Jadi nilai pembuat nol maksudnya nilai yang menjadikan fungsi tersebut ya nilainya nol. Atau kalau x-nya nol maka fx-nya maaf, kalau kita masukkan nilai x maka fx-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, perhatikan fungsi f atau fungsi pada R bilangan real yang ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a, b, dan c-nya itu adalah bilangan real, itu disebut dengan fungsi kuadrat. Jadi kalau dituliskan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a, b, dan c-nya itu adalah bilangan real, dan a tidak nol, maka disebut dengan fungsi kuadrat. Nah, jika fx-nya 0, seperti yang kakak bicarakan tadi, kalau fx-nya 0, maka kita peroleh persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya, jadi sama dengan persamaan kuadrat yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi kalau fx-nya 0, maka kita peroleh persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, nilai-nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat itu, ya, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka disebut dengan nilai pembuat nol fungsi. Atau kalau kata lain, nilai pembuat nol fungsi itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Ya, jadi kalau misalkan fx kan ditulisnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, kalau misalnya x-nya diganti p atau x-nya sama dengan p, maka fungsi kuadratnya menjadi fp sama dengan ap kuadrat tambah b kali p tambah c. Ya, jadi boleh pakai variabel apapun, boleh ay kuadrat tambah by tambah c, boleh pakai ap kuadrat tambah bp tambah c, bisa juga ya. Nah, akan berikan contoh, misalkan ditentukan fx sama dengan x kuadrat kurang 6x kurang 7. Kita diminta untuk menentukan nilai 0 pembuat fungsi tersebut. Nah, ingat nilai 0 membuat fungsi kalau fx-nya sama dengan 0. Nah, kalau fx sama dengan 0, berarti yang kita peroleh adalah persamaan kuadrat. Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Berarti kalau begitu, x kuadrat kurang 6x kurang 7 ini sama dengan 0. Nah, kalau difaktorkan ya, seperti cara yang tadi persamaan kuadrat, maka kita peroleh bilangannya kalau kita kali dapat negatif 7 dan kita jumlah dapatnya negatif 6, berarti itu adalah min 7 dengan plus 1, ya. Negatif 7 kita kali 1 dapat negatif 7, negatif 7 ditambah 1 itu dapat negatif 6. Berarti kita peroleh x kurang 7 dikali x tambah 1. Nah, kalau begitu, x kurang 7 berarti yang x yang pertama itu sama dengan 7. Kalau kita sama dengan kan 0 ya, berarti x kurang 7 sama dengan 0 atau x sama dengan 7. Dan yang kedua, x tambah 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 1. Ya, kalau begitu nilai 0 pembuat fungsinya adalah 7 dan min 1. Jadi nilai fungsinya akan 0 kalau x-nya sama dengan 7 atau x-nya sama dengan negatif 1. Oke, paham? Oke, nah bagaimana dengan nilai maksimum dan minimum fungsi kuadrat? Jadi ingat ya, grafik itu kan ada dua ya. Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Nah, kalau terbuka ke bawah ke atas, nah di sini kita akan peroleh nilai minimum fungsi. Nah, kalau terbukanya ke bawah ini nilai maksimum fungsi gitu ya. Nah, untuk menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi kuadrat ya, maka kakak akan berikan contoh langsung ya supaya kalian lebih paham. Jadi misalkan kalian punya fungsi kuadratnya x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, ini bisa kakak rubah menjadi x kuadrat kurang 2x tambah 1 kurang 4. Nah, x kuadrat kurang 2x tambah 1 ini ya, 1 kurang 4 kan sama dengan negatif 3 ya. Berarti x kuadrat kurang 2x tambah 1 ini kan bisa dirubah jadi x kurang 1 kuadrat. Ya, nah kurang 4. Nah, min 4-nya inilah yang disebut dengan
nilai minimum fungsi ya. Jadi bagaimana kita tahu apakah nilai maksimum atau minimum yang kita cari? Nah, perhatikan saja nilai A. Kalau A-nya besar 0 ya, A-nya itu tidak negatif ya, A-nya positif, berarti kurvanya menghadap ke atas atau grafiknya terbuka ke atas. Dengan kata lain ya, kita akan mendapatkan nilai minimum fungsi. Nah, kalau menghadap ke bawah berarti A-nya lebih kecil dari 0. Dengan kata lain yang kita peroleh adalah nilai maksimum fungsi. Ya, kalau di atas kan maksimum ya, di bawah minimum. Nah, untuk bentuk umum ya, kalau bentuk fungsi secara umum yang ini adalah X kuadrat. Nah, kalau dia bergeser sedikit dari titik 0,0 ya, misalkan begini kakak gambarkan. Di sini ada grafik, di sini titiknya ya, ini Kartesius, di sini pas di 0,0, maka bentuknya itu adalah fx sama dengan x kuadrat. Ini ya. Jadi kalau pas di 0,0 ya, titik maksimum minimum fungsinya berarti fx-nya sama dengan x kuadrat. Nah, kalau dia bergeser satu titik ke atas, jadi misalkan nanti bergesernya itu jadinya di titik 0,1 misalkan begini. Nah, jadi maksimum fungsinya, minimum fungsinya itu di 1 ya. Nah, ini fx-nya menjadi x kuadrat tambah 1. Gitu. Nah, beda lagi kalau bergeser ke arah kanan ya. Misalkan seperti ini, tadinya di 0,0, jadi bergeser misalkan satu langkah ke kanan, berarti jadinya x kuadrat kurang 1. Nah, seperti itulah yang dimaksud ya. Dengan nilai negatif atau positifnya, yang angka di belakang ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti yang paling belakang ini adalah nilai minimum fungsinya, karena A-nya positif ya. Jadi, bentuk kuadrat itu selalu bernilai positif atau 0. Maka X kurang 1 kuadrat itu mempunyai nilai paling kecil minimum untuk minimum 0-nya itu pasti adalah 1. Nah, kalau bentuknya X kurang 1 kuadrat kurang 4, berarti nilai terkecilnya adalah 0 kurang 4. Atau perhatikan si angka di belakang. Nah, yang ini. Berarti ini adalah nilainya minus 4. Nah, jadi nilai minimumnya ya, nilai minimumnya kalau kita perhatikan adalah untuk fx, x kuadrat kurang 2x kurang 3, maka dia mempunyai nilai terkecil atau nilai minimum sama dengan min 4 untuk x-nya sama dengan 1. Seperti itu. Ya. Karena ini kan kalau x-nya 1 berarti di sini 0 ya. Jadi paling kecil nilai fx-nya itu adalah negatif 4. Kalau x-nya sama dengan 1. Ya. Oke. Nah, jadi kakak berikan contoh yang kedua. Kalau misalkan fungsi min x kuadrat tambah 4x tambah 5. Nah, ingat, kalau A-nya negatif berarti kurvanya menghadap ke bawah. Ya. Berarti ini kita bisa ubah menjadi min x kuadrat tambah 4x kurang 4 tambah 9. Jadi ini kan sama dengan minus 5 ya. Nah, bentuk yang ini x kuadrat min x kuadrat tambah 4x kurang 4. Ini bisa saya ubah menjadi min dalam kurung x kuadrat kurang 4x tambah 4. Nah, saya bentuk jadi x kurang 2 kuadrat. Sama ya, berarti ini kalau saya buka jadinya x kuadrat kurang 2 kali 2 berarti 4x min 2 kuadrat ditambah 4 plus 9. Nah, berarti nilai terbesar dari min x kurang 2 kuadrat itu sama dengan 0 kalau x-nya 2. Kalau x-nya 2, berarti kalau saya ganti 2 ke sini, jadinya sisa 9 ya. Berarti nilai terbesarnya atau maksimum dari fungsi ini adalah yang ini, 9. Karena kalau kita ambil x-nya 2, maka nilai ini jadi 0. Berarti sisa yang tersisa adalah fx sama dengan 9. Maka nilai maksimum dari fungsi ini adalah 9. Nah, seperti itu caranya ya. Atau kalian boleh perhatikan angka paling belakang dari bentuk kuadratnya ya. Itulah nilai minimum atau maksimumnya. Nah, jadi kesimpulannya ya, fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ya, tadi kakak sudah jelaskan. Dia akan mempunyai nilai minimum kalau A-nya besar 0 dan nilai maksimum kalau A-nya lebih kecil dari 0. Besar nilai maksimum dan minimum bisa dirumuskan dalam rumus D per
min 4A. Atau bisa juga D itu kan diskriminan ya. Nilainya sama dengan B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Nah, kakak ambil contoh, tentukan nilai minimum fungsi 2x kuadrat tambah 4x tambah C. Jadi kita bisa langsung cari pakai rumus yang ini, yaitu B kuadrat. Nah, ingat B-nya di sini kita bisa cari, B-nya itu adalah 4, A-nya 2, C-nya 7. Nah, berarti kalau kita masukkan ke rumus ini, kita peroleh B kuadrat, yaitu 2x, ya. B kuadrat berarti 2x kuadrat itu kan 2-nya A, berarti B-nya 4. 4 kuadrat kurang 4 kali A kali 2 kali C, berarti kali 7. Per min 4A, berarti per min 4 kali 2. Dapatnya 16 kurang 4 kali 2 kali 7, berarti 56 per minus 8. 16 kurang 56 itu sama dengan minus 40, dibagi minus 8 itu sama dengan 5. Oke? Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan sumbu simetri fungsi kuadrat. Sumbu simetri fungsi kuadrat sendiri dirumuskan sebagai min B per 2A. Jadi min B per 2A itu adalah rumus sumbu simetri. Sumbu simetri maksudnya yang seperti ini ya. Jadi dia di koordinat ya. Jadi koordinat sumbu simetri itu nanti kalau kita tarik garis, dia akan membelah dua grafiknya ya, dua kurvanya menjadi bagian yang sama besar. Ya, jadi simetrinya di sini. Nah, kalau dia dipas di titik 0,0 berarti sumbu simetrinya adalah 0,0 seperti itu, ya. Oke, bisa dipahami? Nah, bagaimana dengan menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat seperti menggambar grafik pada umumnya ya. Tapi untuk mempermudah, kalian boleh mulai dari menggunakan titik potong. Nah, titik potong sumbu X berarti Y-nya 0. Jadi bayangan titik potong dengan sumbu X tergantung pada diskriminan. Kalau diskriminannya besar 0, berarti ada 2 titik potong. Kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti ada 1 titik potong atau titik singgung ya. Kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, berarti tidak punya titik potong. Nah, nilai diskriminan kakak sudah jelaskan tadi, yaitu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Lalu yang kedua, cari titik potong terhadap sumbu Y. Berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti kita bisa dapatkan nilai Y-nya nanti ya. Lalu yang ketiga, persamaan sumbu simetri, tadi min B per 2A. Lalu selanjutnya kita tentukan nilai maksimum minimumnya pakai rumus B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Maka kita dapat koordinat titik puncaknya ya, titik ekstrimnya itu sama dengan persamaan sumbu simetrinya sebagai X dan nilai maksimum minimumnya sebagai Y. Jadi min B per 2A, B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Nah, ini sebagai X-nya dan ini sebagai Y. Oke? Nah, misalkan kami contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Nah, A-nya 1 ya, min 4-nya, coba perhatikan, A-nya adalah 1. Min 4-nya itu sama dengan B, C-nya minus 5. Nah, seperti yang kakak sudah jelaskan tadi, kita mulai dari titik potong dulu. Kalau titik potong sumbu X berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Faktorkan sampai kita dapat dua nilai X, yaitu minus 1 dan 5. Nah, jadi kita dapat dua titik, min 1,0, 5,0. Lalu cari titik potong sumbu Y, berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti Y sama dengan 0 kuadrat kurang 4 kali 0 kurang 5. Jadi ini 0, jadi sayanya minus 5. Nah, kita dapat untuk titik potong sumbu Y itu 0, minus 5. Lalu persamaan sumbu simetri, min B per 2A. Min B per 2A berarti min kali min 4 per 2 kali 1. Jadi dapatnya 2. Nilai maksimumnya B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Masukkan rumusnya, kita dapat 36 per min 4, jadi nilainya min 9. Lalu yang terakhir titik puncak, min B per 2A, B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Jadi titik puncak itu sumbu simetrinya jadi X, nilai maksimum minimumnya jadi Y. Berarti kita dapat titik 2, min 9. Nah, grafiknya seperti ini. Gambarkan saja ketemukannya titik-titiknya. Kalau puncak kan berarti yang di sini ya, 2, min 9. Ini pembuat 0 fungsinya, jadi titik potongnya min 1,0 dan 0, min 5. Oke, paham sampai sini?